Kemudian manusia ya terkait dengan agama ini ada tiga sebenarnya mahasiswa sekalian, bahwa manusia itu ada yang namanya teis, ada yang namanya ateis, ada yang namanya teis ateis. Nah, ya. Kita pasti sudah pernah mendengar dan sudah sering untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, bertuhan atau and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan kabar terbaru dari saya. Jadi kalau para ulama yang kemudian dia berdakwah, pergi ke tempat-tempat orang yang tidak mengenal Tuhan, kemudian memperkenalkan ini loh Allah, ini loh Muhammad, ini loh Rasul, ini loh kitab suci, ini Quran, ya. Ini huruf-huruf yang di dalamnya yang merupakan firman Allah. Berarti mereka sedang mengajak untuk bertuhan. Ya. Kemudian ada yang berikutnya lawan dari teis, yaitu ateis. Manusia yang tidak bertuhan atau mengajak tidak bertuhan. Jadi yang namanya ateis itu bukan cuma dia tidak bertuhan kemudian diam saja, dia yang mengajak untuk meninggalkan agama misalkan. Dia juga termasuk ateis. Meninggalkan sesuatu yang terkait dengan agama yang kita anut. Jadi itu. Jadi ada dua jenis ini. Kalau di Indonesia yang namanya ateis ini terkenal dengan namanya komunis. Apakah ini hilang di Indonesia? Tidak. Namanya paham. Ya, kalau paham. Jadi sebuah keyakinan itu biasanya akan dibawa seumur hidup sampai dia mati. Nah, ini keyakinan. Kemudian yang berikutnya, golongan yang ketiga, yang namanya adalah teis ateis. Jadi dia berada di antara keduanya ya. Dia bertuhan dan dia tidak bertuhan, ini kalau kita artikan. Artinya apa? Manusia ini yang apa saja mau gitu ya. Dia hanya mengikuti arah mana yang lebih menguntungkan. Setengah bertuhan dan setengah tidak. Di saat tertentu dia percaya ini kehendak Allah gitu ya. Di saat tertentu dia tidak percaya, wah nggak apa-apa gitu. Nah ini kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang mengatakan haram halal hantam H3. Nah ini juga tidak baik menurut Islam ya. Jadi ini juga akan membahayakan orang-orang seperti ini. Bisa juga disebut sebagai orang-orang yang munafik ya. Kalau dalam agama Islam, orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang yang ateis. Kenapa? Kalau yang ateis bisa kita lihat secara langsung, dia si ateis melakukan perlawanan, kemudian mengajak kita tidak bertuhan. Tetapi kalau yang teis ateis atau yang munafik, ini agak repot ini. Jadi kalau kita bicara ini dari sisi Islam, maka ada yang namanya Muslim, ya, ada kafir, dan ada para kaum munafik. Jadi ini kalau kita tinjau dari tinjauan secara Islam, secara psikologis jenis manusia berdasarkan dari apa yang dianutnya di dalam jiwa mereka. Implikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Maka kelompok teis ya, kaum muslim berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan agama mulai dari TK ya, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah sampai ke perguruan tinggi. Jadi mereka berusaha untuk bisa menyelenggarakan pendidikan agama. Sebaliknya, kelompok ateis berusaha untuk menolak atau menghalang-halangi pendidikan agama dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Mungkin dengan mengusulkan kalau misalkan dia berada pada lingkar kekuasaan, dia mungkin akan berusaha untuk bagaimana menghapus kurikulum agama. Ini salah satu hal yang perlu kita pahami bersama. Sementara kita lihat bahwa di dalam undang-undang kita, di dalam konsensus negara kita mengajarkan bahwa tujuan dari pendidikan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk akhlak mulia.
teman-teman untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan kabar terbaru dari saya. Saat ini kan kita terbesar beragama Islam, tetapi berbagai macam korupsi, berbagai macam kejahatan, berbagai macam tindak kriminal terjadi di negeri ini. Anda bisa bayangkan ya, kalau seandainya di Indonesia tidak ada agama yang ada ya, tidak ada Islam, mungkin akan lebih parah lagi. Bisa dibayangkan orang yang sudah tahu adanya Tuhan dan ada tahu siksa neraka, kemudian ada balasan di kehidupan, itu masih melakukan korupsi. Bagaimana kalau dia tidak mengenal? Nah, ini sisi baiknya. Dia pasti akan lebih jahat lagi. Mungkin ini perlu kita pahami bersama. Artinya bahwa agama itu memang membuat manusia menjadi beradab. Ya. Kelompok ateis dari zaman dulu, walaupun kelompok ini sesungguhnya paham komunisme, paham ateisme itu kan sudah rubuh. Jadi si Karl Marx dari Rusia yang mempunyai ide tentang ateisme itu, artinya ini terjadi bahwa manusia itu memang di titik akhir nanti dia akan tahu bahwa dia akan kembali dan dia akan mati. Dan semua yang ada di dunia ini, dia akan kembali seperti semula. Dia lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan akan kembali lagi ke akhirat, ke alam alam barzah, ke alam kubur, juga tanpa membawa apa-apa. Hanya kain kafan saja yang dibawa. Ya, tikar buruk aja ditinggal, nggak dimasukkan ya, apalagi mobil buruk ya, pasti bawa pulang, ngantar aja kita ke alam ke kuburan. Setelah itu mereka semua akan meninggalkan kita. Itulah artinya keserakahan manusia lah yang membuat berbagai macam paham di dunia ini lahir. Kalau kelompok yang ketiga yang namanya ateis ya, kaum munafik ini biasanya tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok yang menang. Kalau misalkan yang kuat adalah kelompok ateis, dia akan cenderung ateis. Tetapi kalau yang kuat adalah kelompok muslim ya, kelompok teis, maka dia juga akan dekat kepada kelompok teis. Inilah yang terjadi pada fenomena kaum munafik. Makanya inilah bahayanya. Kita tidak bisa melihat apakah dia musuh ataukah dia kawan. Apakah dia mau menolong kita, apakah dia sesungguhnya mau menusuk kita dari belakang. Ini kaum munafik yang membahayakan kehidupan kita beragama. Dan kita bisa lihat sekarang dengan adanya media sosial, berbagai macam kebencian yang diungkapkan di media sosial sehingga mengakibatkan berbagai macam permusuhan di antara kita. Sehingga bangsa kita menjadi terbelah, menjadi kiri dua belahan yang saling berhadapan-hadapan. Dan ini kalau pemerintah kita tidak mengambil jalan tengah yang baik untuk segera menetralisir, ini akan sangat berbahaya ke depan. Kalau dua kubu ini berhadapan-hadapan, maka bangsa kita sendiri yang akan